Jadi pelatihan ini berjudulnya mengoptimasikan penjualan di Lazada. Kenapa kami buat pelatihan ini? Karena kami ingin Bapak Ibu bisa mengetahui tips dan trik apa saja yang ada di Lazada sehingga bisa mengoptimasikan penjualan Bapak dan Ibu. Kita mulai dari yang pertama yaitu segala sesuatu dimulai dengan sudut pandang pelanggan atau dari customer kita. Ini kira-kira sedikit agenda mengenai pelatihan kita pada hari ini. Jadi setiap kesan pencarian produk itu akan berhubungan dengan penamaan dan kategori Bapak Ibu serta variasi produk. Kemudian setelah customer mencari produk Bapak Ibu, mereka akan membandingkan produk. Membandingkan produk dengan kompetitor lainnya. Jadi yang harus diperhatikan nanti adalah tampilan gambar Bapak Ibu, harganya yang kompetitif, dan juga ada promosi-promosi tertentu. Kemudian mereka akan tertarik untuk membeli produk Bapak Ibu karena beberapa hal selain dari yang tadi sudah saya sebutkan, juga karena adanya deskripsi yang menarik, harga yang kompetitif, persediaan stok, dan juga rating Anda sebagai seorang penjual. Kita akan membahas satu persatu mulai dari membentuk kesan customer datang ke toko Anda. Jadi bisa dilihat di sini ketika customer datang ke Lazada, mereka misalkan akan menuliskan. Misalkan dia mencari sebuah speaker. Dia akan klik pada tombol search speaker, dan nanti sebagai seorang penjual, pastikan Anda memasukkan speaker tersebut, misalkan Anda menjual speaker, di kategori yang tepat. Kalau misalkan Anda menjual speaker, masukkan pada kategori TV, audio, dan speaker portable. Ini salah satu contoh pemberian kategori yang tepat. Dan contoh penamaannya, sehingga keyword Anda itu sangat mudah untuk dicari. Misalkan tadi speaker, Anda bisa menuliskannya seperti ini, yaitu Xiaomi Portable Wireless Subwoofer Bluetooth Speaker Stereo, warnanya gold. Jadi sehingga ketika customer cari Bluetooth speaker ataupun wireless subwoofer, semuanya itu akan terkoneksi dengan keyword yang Anda tuliskan pada produk Anda. Jadi pemilihan kategori dan penamaan produk itu sangat penting. Kemudian, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, pemberian nama brand itu juga penting. Pastikan Anda memberikan nama brand Anda dengan baik. Dan juga contoh penulisannya, standarnya itu ada brand, ada modelnya, dan ada warnanya. Seperti misalkan JBL, itu brandnya, Go itu modelnya, wireless portable speaker itu produk itu sendiri, dan warnanya warna kuning. Jadi ini contoh pemberian penamaan barang yang tepat. Kemudian berikutnya, untuk variasi produk, pastikan Anda bisa melihat di website kami, di website Lazada, produk-produk yang paling banyak dicari oleh customer itu ada di bagian mana. Jadi kalau misalkan Anda klik, Anda search portable audio, kalau barang-barang yang muncul di halaman pertama, itu biasanya adalah barang-barang hot item, atau barang-barang yang banyak dicari oleh customer. Sehingga Anda bisa mendapatkan inspirasi mungkin barang-barang tersebut adalah barang-barang yang banyak dicari oleh customer. Jadi yang harus Anda lakukan tadi adalah Anda bisa lihat, cek produk Anda di website Lazada, dan di halaman pertama setelah Anda melakukan pengecekan, biasanya itu merupakan barang-barang hot item yang banyak dicari oleh customer. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan yang namanya grouping. Jadi kalau misalkan Anda punya banyak produk, mulai dari speaker warna biru, warna hitam, merah, hijau, dan sebagainya, yang perlu Anda lakukan adalah Anda memberikan SKU tersebut ke partnersupport@lazada.co.id, sehingga nanti akan di grouping, supaya nanti ketika customer datang ke toko Anda, akan terlihatnya sangat baik. Untuk setiap variasi warna tersebut, harganya bisa berbeda-beda. Hanya saja SKU-nya itu diberikan kepada partner support, sehingga nanti mereka akan di group, memudahkan customer untuk mencari barang-barang Anda dengan warna yang lain.
Kemudian kita beralih berikutnya bagaimana cara untuk meningkatkan pengunjung. Ketika customer datang, bagaimana caranya untuk mereka bisa memilih toko Anda dibandingkan dengan toko yang lain. Yang pertama itu customer akan selalu melihat gambar. Jika gambar Bapak Ibu baik, maka tentu saja semakin besar kemungkinan Bapak Ibu untuk menarik customer datang ke toko Anda. Gambarnya terlihat jelas dan terlihat profesional, juga lebih baik menggunakan background berwarna putih. Walaupun background yang lain sudah diperbolehkan. Mungkin untuk produk fashion, background lain boleh digunakan. Maksudnya untuk produk fashion, backgroundnya bisa warna-warni, asalkan menarik itu tidak apa-apa. Untuk produk, untuk tampilan gambar yang baik, juga lebih baik kalau misalkan produknya itu 80% dari ukuran frame, dan juga gambar tidak terpotong-potong. Jadi benar-benar terlihat jelas, clear, dan terlihat semuanya. Kemudian pastikan produk Anda itu mempunyai harga yang kompetitif, mempunyai harga yang murah. Anda bisa cek dengan toko online lainnya, ataupun dengan harga kompetitor di Lazada sendiri, ataupun dengan harga-harga offline. Cek harga di Lazada ini bisa dilakukan melalui pencarian kategori, atau Anda bisa langsung cari saja di website Lazada, dan sediakan harga diskon untuk menarik minat pembeli. Jadi di Lazada itu ada harga awal yang kemudian nanti dicoret setelah Anda memberikan harga diskon. Jadi Anda bisa gunakan hal ini untuk menarik perhatian customer. Kemudian saya berikan sebuah strategi harga untuk Anda. Jadi kalau misalkan sekarang ini Anda mempunyai harga barang 89.000 harga awalnya. Pastikan juga Anda mengetahui bahwa di Lazada komisinya itu 0%, dan kemudian ada payment fee 1,3% dan ongkos kirim yang Anda perlu tanggung 7.000 per kilogram saja. Sisanya akan disubsidi oleh Lazada. Jadi misalkan Anda sekarang punya suatu produk dengan harga awal 89.000, Anda berikan harga sehari-hari 75.000, sehingga nanti harga awalnya menjadi harga coret. Kemudian jika ada campaign reguler, Anda bisa berikan diskon 13% atau lebih. Jika ada campaign-campaign yang besar, Anda bisa berikan diskon lebih besar lagi, 27%. Dan nanti jika ada flash sale dan sebagainya, Anda bisa berikan juga diskon yang cukup besar. Tapi pastikan Anda sudah mengetahui bahwa komisinya 0%, sehingga nanti Anda bisa memberikan harga yang kompetitif di Lazada ini. Tentu saja harga yang kompetitif akan menarik perhatian customer. Jadi saya berikan contoh strategi pricing seperti ini. Kemudian Anda bisa gunakan promosi-promosi seperti ini. Kalau misalkan Anda menjual alat masak, Anda bisa bundling. Mengapa? Karena mungkin ibu-ibu itu lebih senang membeli alat masak yang satu set. Jadi kelihatannya lebih menarik, tidak usah membeli panci sendiri dan kemudian gorengan sendiri, tapi bisa membeli semuanya dalam satu set. Kadang-kadang bahkan membeli set terkesan lebih murah. Kemudian Anda juga bisa belikan free item, dan free itemnya itu barangnya yang berhubungan. Jadi kalau misalkan Anda jual spirulina kapsul, Anda bisa memberikan kuasnya. Pastikan juga penamaannya dengan baik, keywordnya misalkan tadi set alat masak, Anda berikan penamaan yang baik. Untuk free item juga Anda bisa berikan penamaan yang baik. Misalkan Tiens masker spirulina herbal, free 20 kapsul, free gratis kuas, wadah, dan sebagainya. Jadi ini tentu saja akan menarik perhatian customer. Kemudian berikutnya, bagaimana cara membuat pelanggan membeli produk Anda? Dibandingkan dengan pesaing, bagaimana cara Anda menarik perhatian mereka, sehingga mereka akhirnya membeli barang Anda? Pastikan Anda mempunyai gambar tambahan dari berbagai sudut. Jika ada dua toko, yang satu hanya punya satu gambar dan yang lain ada banyak informasi tambahan, kalau harganya tidak terlalu jauh, hanya berbeda Rp1.000 ataupun hanya Rp5.000, tentu saja orang akan lebih
percaya kepada toko yang mempunyai gambar-gambar dengan banyak informasi. Dan juga di bagian deskripsi Anda bisa memasukkan gambar serta video yang akan lebih menarik perhatian customer. Saya berikan hyperlinknya bagaimana cara untuk menaruh gambar dan video di kolom deskripsi dan di kolom deskripsi Anda. Ini mungkin butuh sedikit effort, tapi dengan sedikit effort ini Anda akan bisa memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk customer. Anda bisa mulai coba dari barang-barang yang best seller Anda. Kemudian harga itu bermain penting, dan Anda pastikan Anda tahu mengenai sistem multi-source. Jadi di Lazada itu barang-barang Anda, jika misalkan contohnya Apple MacBook, jika ada barang Apple MacBook yang lain, biasanya kami akan gabungkan, dan harga yang termurah itu kami tampilkan di paling atas. Jadi itu yang namanya multi-source. Jadi kalau orang yang kedua itu kami hanya tampilkan baris saja, tapi ketika orang kedua dan ketiga itu mereka menurunkan harga, maka barang mereka akan ditampilkan di paling atas. Jadi Anda bisa memberikan harga yang kompetitif sehingga nantinya tentu saja barang Anda ada yang di paling atas. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ketersediaan stok. Jadi seperti yang Anda tahu, stok itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau tidak ada stok, orang tidak bisa membeli barang Anda. Jadi pastikan Anda punya stok yang cukup, karena pelanggan tidak dapat membeli barang Anda kalau stoknya tidak tersedia. Apalagi menjelang campaign-campaign besar seperti pada Online Revolution dan campaign-campaign lainnya. Pastikan Anda mengetahui mengenai seller rating. Jadi, seller rating ini akan memberikan kepercayaan juga kepada customer untuk membeli di toko Anda. Semakin tinggi seller rating Anda, tentu saja akan semakin meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ini dipengaruhi 4 kriteria, yaitu berapa banyak barang Anda yang dikirim dalam waktu 24 jam, on time. Kemudian berapa banyak barang Anda yang berubah statusnya dari pending menjadi dikirimkan dalam waktu 48 jam. Berapa banyak barang yang Anda cancel, dan juga berapa banyak barang yang dikembalikan oleh customer. Jadi keempat kriteria ini akan membentuk seller rating Anda. Berikutnya, pastikan Anda mengetahui mengenai sistem COD, yaitu pembayaran di tempat, cash on delivery. Ini tentu saja akan meningkatkan sales Anda. Mengapa? Karena banyak orang Indonesia yang belum punya kartu kredit. Jadi ketika Anda menggunakan COD, memang ada sedikit risk, tapi tentu saja sales-nya itu akan melampaui risk yang ada. Risk-nya yaitu barang Anda bisa ditolak ketika sampai di pintu customer. Tapi sekarang ini persenan barang yang ditolak menggunakan COD itu di Lazada sangat rendah, kurang dari 5%. Jadi Anda bisa tentu saja menggunakan fitur ini. Dan bagaimana cara menggunakan fitur COD? Anda harus menggunakan logistik kami, yang kami namakan Master Account. Ini hanya terdapat di kota Jakarta, Bodetabek, Medan, Bandung, dan Surabaya. Ada biaya asuransi yang dikenakan, yaitu untuk Lex, produk di bawah 500.000 tidak terkena asuransi, tapi di atas 500.000 kena 0,275% dari harga barang. Untuk JNMP di bawah 1 juta kena 2.500, di atas 1 juta kena 0,25%. Penting bahwa penjual kalau sudah menggunakan master account cukup tunggu saja di rumah, jangan dikirim sendiri barangnya. Karena ketika supirnya datang nanti tidak ada barang yang di pick up. Baik, saya berikan satu contoh lagi. Produk dengan konversi yang tinggi itu seperti apa? Anda lihat ini. Dia penempatan kategorinya jelas. Kemudian gambarnya juga menarik, jelas sekali. Ada gambar tambahan, ada highlight-nya 3-8 buah. Kemudian ada deskripsi dan seller ratingnya tinggi, serta ada perlindungan pembeli. Jadi ini contoh barang yang sangat
menarik sebagai customer, Anda akan tertarik untuk membeli barang ini. Berikutnya, bagaimana memasarkan produk Anda? Yang pertama, tentu saja Anda bisa gunakan sosial media, karena sosial media itu gratis. Anda bisa taruh link toko Anda di teman-teman Anda, di Facebook Anda, dan sebagainya, Instagram, atau minta di-endorse oleh artis-artis Instagram, dan sebagainya. Yang kedua, Anda bisa ikuti promosi dari Lazada. Mengapa? Karena di Lazada sendiri, kami juga suka memberikan voucher kepada customer ketika kami ada promosi-promosi. Jadi ketika Anda ikutan promosi, barang Anda kemungkinan besar akan lebih banyak dilihat oleh customer. Jadi pastikan Anda ikutan promosi untuk meningkatkan sales Anda. Kami berikan contoh. Ketika Online Revolution tahun 2015, pendapatannya itu naik sekali dibandingkan hari biasa. Ketika Chinese New Year juga naik, walaupun tidak terlalu banyak, dan ketika birthday sale juga naik. Jadi Online Revolution itu yang paling naik pendapatannya. Sebentar lagi akan ada Online Revolution, pastikan Anda sudah mempersiapkan diri. Jumlah pesanannya juga Anda bisa lihat ketika Online Revolution, Chinese New Year, dan birthday sale itu juga naik sekali ya, apalagi di Online Revolution. Nah, ini kalender promosi Online Revolution kami. Jadi, pada awal bulan November ini kita sudah mulai teasing ke customer. Dan nanti 11.11 itu ada Mega Day-nya, diskon besar-besaran. Pastikan Anda sudah ikutan promosi di Lazada ya. Kemudian dilanjutkan dengan promosi Health and Beauty, Home, Black Friday, dan Cyber Monday. Electronic Fashion, dan ada teasing lagi di bulan Desember untuk mempersiapkan diri pada tanggal 12.12, 12.13, dan 12.14. Sepengetahuan saya, pada tanggal 11.11 itu biasanya orderan itu akan naik 2-3 kali lipat. Sedangkan pada 12.12 bulan Desember, orderan itu bisa naik sampai 5 kali lipat. Jadi Anda persiapkan diri Anda sebaik-baik mungkin. Apa yang bisa Anda lakukan sebelum mengikuti promo besar dari Lazada? Anda perbanyak SKU Anda. Siapkan SKU hero Anda 2 bulan sebelum campaign. Ikutan promosi dan sebagainya. Perbanyak sales dan review dari produk tersebut. Perbanyak stok untuk hero SKU. Pastikan Anda sudah membeli stok yang cukup. Berikan selisih harga yang besar dari harga sehari-hari. Aktifkan COD Anda. Dan manfaatkan layanan FBL. FBL ini Fulfillment by Lazada. Yaitu Anda menaruh barang Anda di gudang Lazada, ada sedikit ongkosnya, dan kemudian Anda hanya fokus saja mencari barang, sisanya operasional akan ditanggung oleh FBL. Akan dikerjakan oleh FBL, mulai dari packaging sampai pengiriman ke customer. Promo terdekat adalah Online Revolution. Persiapan lainnya bisa Anda lakukan, 1. Manajemen lapangan, atur area packing, tandai area produk, stoknya ditaruh di rak yang tepat, di map rak-raknya untuk staff-staff temporary sehingga mudah untuk ditemukan barangnya, prepack produk-produk bestseller dan produk kunci Anda, sistem dan printer, pastikan punya sistem dan printer yang cukup. Jika butuh tambah printer, bisa tambah printer, atau jika butuh tambah internet, bisa mungkin beli bolt, jika nanti ada emergency, lampu mati, dan sebagainya. Anda latih staf temporer Anda. Hubungi logistik Anda terlebih dahulu untuk mempersiapkan mungkin truk yang lebih besar, pickup lebih pagi, dan sebagainya. Jadi ini beberapa persiapan yang bisa Anda lakukan sebelum nantinya ikutan pada promosi Online Revolution. Cara mengikuti promosi Lazada bagaimana? Jadi Anda masuk dulu ke seller center Anda. Kemudian ada beberapa cara untuk mengakses promosi ini. Di halaman utama Anda bisa klik join. Atau di bagian 1/3 itu, kalau promosi lebih dari 1, Anda akan bisa lihat promosi-promosi lainnya. Kemudian cara lainnya itu Anda bisa melalui tombol promosi di atas, Anda klik semua promosi. Kemudian Anda bisa lihat semua promosi yang ada di Lazada.
Anda bisa klik menerapkan. Setelah itu akan masuk ke halaman ini di mana Anda bisa lihat syarat-syaratnya, batas akhir pendaftaran, kriteria, dan sebagainya. Anda bisa klik produk untuk promosi, atau berikutnya Anda ke tab kedua, Anda juga bisa add new product di sini. Harga promonya ini langsung diturunkan 10%. Untuk stok saat ini juga di Seller Center yang baru, semua stok Anda langsung diikutkan kepada promosi yang Anda ikuti. Jadi semua stok Anda untuk SKU tersebut langsung diikutkan. Ada juga fitur add all product, ini Anda gunakan dengan hati-hati. Jika tidak, nanti semua barang Anda akan ikutan promosi dengan harga promo yang sudah diturunkan. Dan yang terakhir, di tab update produk, Anda bisa lihat statusnya, sudah disetujui, ditolak, atau tertunda. Anda juga bisa update atau remove barang-barang tersebut. Ya, baik. Pastikan jika nanti Anda ditolak, misalkan beberapa SKU Anda ditolak, biasanya karena ada peningkatan harga produk sebelum ditambahkan pada fitur Promo Seller Center. Jadi mungkin Anda naikin dulu, banyak baru dikasih diskon. Itu biasanya kita bisa mengetahui. Yang kedua ada peningkatan harganya. Jadi bukan ditolak, jadi bukan diberikan diskon, tapi malah ditambahkan harganya. Tentu saja itu akan ditolak. Dan juga produk tidak sesuai dengan promosinya. Jadi misalkan kita lagi promosi elektronik, tapi barang yang dimasukkan adalah barang dari kategori lain. Misalkan baju, tentu saja itu tidak diterima. Jangan ragu juga untuk menghubungi partner support at lazada.co.id untuk pertanyaan lainnya. Dan juga kami ada account lain, Anda bisa add juga. Jadi kalau ada informasi-informasi mengenai promosi, kami juga berikan di sini. Serta download juga Seller Center kami di mobile aplikasi Anda, hanya tersedia di Google Play untuk saat ini. Saya juga akan memberikan slide pelatihan pada hari ini kepada Anda, dan juga akan saya berikan beberapa pertanyaan, beberapa kuis sebelum kita tutup sesi ini dan kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk grouping produk berdasarkan variasi warna? Anda bisa jawab di layar kaca Anda, tambahkan variasi produk, kirim list ke SKU Partner Support, produk akan secara otomatis menampilkan grouping. Saya tunggu sebentar lagi, 3, 2, dan 1. Kita lihat hasilnya. Jadi betul sekali, untuk grouping Anda harus kirim list SKU-nya ke Partner Support. Pertanyaan berikutnya, mana yang merupakan penulisan nama produk yang tepat sesuai panduan dari Lazada? Yang A, yang B, atau yang C? Kita lihat hasilnya bersama-sama. Jadi jawaban yang benar adalah yang pertama. Betul sekali, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir, yang bukan alasan dari penolakan produk yang diikutkan ke dalam promosi. Saya tunggu jawabannya. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Jadi jawaban yang tepat itu adalah memberikan potongan sesuai kriteria diskon. Jadi kalau Anda memberikan potongan sesuai kriteria diskon, Anda tidak akan ditolak untuk masukkan dalam promosi. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Anda bisa menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat di layar kaca Anda.